Tetapi kita menyepelekan atau mengalahkan rezeki besar, yaitu kesehatan kita. Agak susah memang untuk menelaah itu secara cepat, tetapi ya, saya meyakini bahwasannya rezeki besar itu sebetulnya yang bisa mengantar kita untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang seperti itu ya, karena saya pernah mengalami betapa tersisanya batin ketika saya pernah pada satu kondisi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah, kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkah dan kubur kita nanti itu sempit. Itu menandakan bahwasanya tabungan kita ketika kita hidup itu sering berpikir ya hidup saya masih lama gitu. Tetapi mungkin bagi yang sudah di atas 55 atau mendekati itu mungkin ya itu Islam sebagai agama. Saya pernah beberapa kali melihat rekaman semacam debat yang beda agama kayak gitu. Ini hal yang tidak dapat disangkal dan tidak dapat dipatahkan oleh agama manapun. Assalamualaikum nikmati raditu lakumul Islam madinah. Jadi benar-benar Allah adalah sudah meridhoi Islam itu sebagai agama yang terakhir, agama yang paling sempurna. Nah, nama agamanya Islam. Orang yang memeluk agama Islam disebut Muslim. Sama seperti kayak istilah-istilah dalam bahasa Arab ada yang disebut surganya Allah itu bukan karena ibadah kita. Kalau kita mendengarkan dari ulama ataupun dari kiai pernah dimasuk ke dalam surga itu karena asas rahmat. Dan kita mengetahui bahwasanya kita tidak tahu perbuatan-perbuatan apa selama hidup kita yang mungkin hayatnya bahkan hanya punya selebar kain untuk menutup jenazahnya. Ketika ditutup kepalanya, kakinya terlihat, ditutup kakinya, kepala terlihat. Abdurrahman bin Auf itu bercita-cita menjadi di akhir hayatnya seperti hanya mustam seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang penghalang dia untuk masuk ke dalam pintu neraka, tidak berdiri. Jadi tujuannya sangat simpel ya. Tujuan hidupnya itu adalah bisa masuk surga dengan berdiri, tidak lagi merangkak. Muhammad itu segala sesuatu hal yang berhubungan dengan biologis kita sebagai manusia. Contohnya yang paling gampang apa? Makan, minum, ya. Itu apalagi berhubungan suami istri itu juga termasuk hal-hal yang sifatnya biologis. Itu begitu. Lalu yang kedua itu ada nafsu supiyah. Nafsu supiyah itu merupakan nafsu yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu perlu dikendalikan. Kenapa? Karena kalau tidak dikendalikan maka akan menimbulkan penyakit-penyakit yang dapat menyerang tubuh fisik kita. Ya. Sebagai contoh, kita diajarkan berpuasa untuk tidak makan, tidak minum. Ya kalau sudah buka puasa, berbukalah dengan yang secukupnya. Jangan terus pelampiasan atau pembalasan. Begitu juga setelah bulan Ramadan selesai. Nah, biasanya hari pertama lebaran, opornya sak panci langsung dihabisin. Nah, enggak sampai begitu Bapak.